Pernahkah Anda merasa seperti Anda menahan diri? Anda menetapkan tujuan, membuat rencana, dan untuk sesaat, Anda percaya bahwa kali ini akan berbeda. Namun kemudian kehidupan terjadi, gangguan di sini, godaan di sana, dan sebelum Anda menyadarinya, Anda kembali ke titik awal, bertanya-tanya apakah disiplin adalah sesuatu yang benar-benar dapat Anda kuasai. Frustrasi itu nyata, dan Anda tidak sendirian. Tetapi beginilah masalahnya. Disiplin bukanlah tentang menjadi sempurna atau memaksa diri untuk berusaha lebih keras setiap hari, tetapi tentang memahami diri sendiri, kekuatan Anda, ketakutan Anda, kebiasaan Anda, dan menyelaraskannya dengan apa yang benar-benar penting bagi Anda. Marcus Aurelius menulis, Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa eksternal. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Kaum Stoa meyakini bahwa disiplin yang ekstrim bukanlah hukuman, tetapi kebebasan. Itulah kemampuan untuk bertindak dengan tujuan, tidak peduli kekacauan apapun yang terjadi di sekitar Anda. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menjelajahi 9 rahasia stoik yang dapat mengubah cara Anda berpikir tentang disiplin. Ini adalah pelajaran abadi yang telah membantu para pejuang, filsuf, dan pemimpin selama berabad-abad. Itu bukanlah perbaikan cepat atau trik yang sedang tren, tetapi prinsip yang dirancang untuk menciptakan stabilitas yang tak tergoyahkan dalam fondasi batin Anda. Mari kita lakukan langkah ini bersama-sama. Sebelum kita mulai, silakan berlangganan dan tekan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan video hebat seperti ini lagi. Mulailah dengan memahami mengapa Anda menginginkan disiplin. Ini adalah pertanyaan yang diabaikan kebanyakan orang ketika mereka memutuskan untuk mengatur ulang kehidupan mereka. Mereka langsung beralih ke cara menciptakan kebiasaan, mengunduh aplikasi produktivitas, atau membaca buku pengembangan diri terbaru. Tetapi tanpa memahami alasannya, disiplin menjadi tidak berarti. Ia berubah menjadi proses yang sulit dan tidak berkelanjutan, yang runtuh begitu motivasinya habis. Kenyataannya adalah Anda tidak dapat membangun disiplin begitu saja. Anda memerlukan tujuan, alasan untuk terus muncul saat kegembiraan memudar. Kaum Stoa menyebutnya telos, atau tujuan akhir Anda. Marcus Aurelius tidak duduk untuk menulis zen karena itu populer, atau karena seseorang menyuruhnya. Ia melakukan hal itu karena ia yakin akan pentingnya hidup berdasarkan nilai-nilainya, keberanian, kebijaksanaan, pengendalian diri, dan keadilan. Baginya, disiplin bukan berarti mencentang kotak, tetapi menjadi tipe orang yang mampu menghadapi badai kehidupan dengan keanggunan dan kekuatan. Tanpa hubungan yang lebih mendalam dengan tujuan, disiplin terasa hampa, seperti berlayar di kapal yang berputar-putar karena Anda tidak tahu kemana Anda akan pergi. Bayangkanlah kapal itu sejenak, di lautan luas, ombaknya tak henti-hentinya, anginnya tak terduga. Seorang kapten tanpa tujuan yang jelas akan tersesat, membuang-buang waktu dan sumber daya yang berharga tanpa ada tanda-tanda akan berakhir. Sekarang, pikirkan tentang hidup Anda. Kalau Anda tidak tahu kemana Anda menuju, apa yang benar-benar penting bagi Anda? Bagaimana Anda bisa tetap disiplin saat ombak sedang tinggi? Inilah sebabnya mengapa memahami tujuan Anda adalah dasar dari disiplin yang tinggi. Tidaklah cukup hanya mengatakan saya ingin sukses atau saya perlu menurunkan berat badan. Itu adalah tujuan yang dangkal. Gali lebih dalam dan tanyakan pada diri Anda, apa arti kesuksesan sebenarnya bagi saya? Mengapa itu penting? Ini bisa jadi tentang memastikan keamanan keluarga Anda, atau membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda mampu melakukan lebih dari itu. Bisa jadi ini tentang menghargai kesehatan Anda sehingga Anda bisa hidup lebih lama dan bersama orang-orang yang Anda cintai. Apapun itu, hal itu perlu beresonansi secara mendalam. Hal itu harus lebih penting bagi Anda daripada ketidaknyamanan karena harus menjaga disiplin. Saya ingin Anda mencoba latihan sederhana tetapi efektif ini untuk memulai. Ambil buku catatan dan tuliskan nilai-nilai inti Anda. Prinsip apa yang memandu Anda? Anda ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian, buatlah daftar tujuan jangka panjang Anda. Bersikaplah spesifik. Alih-alih berolahraga, tuliskan lari sejauh 10 km pada akhir tahun karena itu akan membuat saya lebih sehat dan kuat. Daripada menabung, cobalah membangun dana darurat untuk menciptakan stabilitas dan mengurangi stres bagi keluarga saya. Semakin jelas Anda, semakin mudah menyelaraskan tindakan Anda dengan tujuan Anda. Disiplin tanpa tujuan memang melelahkan, tetapi disiplin yang dimotivasi oleh alasan yang jelas tidak dapat dihentikan. Bila Anda tahu apa yang Anda tuju dan mengapa itu penting, setiap langkah, bahkan yang sulit sekalipun, akan menjadi berarti. Disitulah letak kekuatan sesungguhnya. Kuasai seni menunda kepuasan. Pertarungan yang paling sulit adalah pertarungan yang tidak terlihat oleh siapapun. Pertarungan itu terjadi dalam pikiran Anda,
di saat Anda dihadapkan pada pilihan, mengejar kesenangan instan atau menunggu sesuatu yang lebih besar. Sangat menggoda untuk mengambil jalan pintas, menggulir ponsel alih-alih bekerja untuk mencapai tujuan, mengemil alih-alih memasak, atau menghabiskan uang sekarang alih-alih menabung untuk masa depan. Keputusan-keputusan kecil ini mungkin tampak tidak berbahaya pada awalnya, tetapi seiring waktu, keputusan-keputusan itu akan terakumulasi dan membentuk Anda menjadi pribadi yang kuat dan disiplin, atau membuat Anda terjebak dalam siklus yang sama yang membuat frustrasi. Kaum Stoa percaya bahwa menolak kepuasan instan bukan sekadar latihan pengendalian diri, tetapi jalan menuju atarasia, atau ketenangan batin. Saat Anda berhenti mengejar kesenangan sesaat, Anda membebaskan diri dari cengkeramannya, Anda berhenti membiarkan keinginan eksternal mendikte tindakan Anda, dan Anda memperoleh kekuatan mental untuk memprioritaskan apa yang benar-benar penting. Marcus Aurelius menulis bahwa Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan peristiwa eksternal. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Ini bukan tentang menghilangkan atau menolak kegembiraan, tetapi tentang memilih kepuasan jangka panjang daripada kepuasan jangka pendek. Anggaplah disiplin seperti menanam pohon. Ketika Anda menanam benih, tidak ada hasil langsung yang diperoleh. Tanahnya tampak sama, benihnya tersembunyi, dan tampaknya tidak ada yang berubah. Namun hari demi hari, saat Anda menyiram dan merawatnya, akarnya akan tumbuh lebih kuat. Akhirnya, tanaman itu akan tumbuh menembus tanah, dan seiring waktu, ia akan tumbuh menjadi sesuatu yang luar biasa. Kepuasan yang tertunda bekerja dengan cara yang sama. Anda mungkin tidak melihat hasil langsung, tetapi setiap pilihan untuk menunda kepuasan adalah seperti menyiram benih kesuksesan masa depan Anda. Mempraktikkan menunda kepuasan tidak berarti Anda harus mengubah hidup Anda dalam semalam. Mulailah dari yang kecil. Cobalah memasukkan penundaan kecil ke dalam rutinitas harian Anda. Misalnya, lain kali Anda ingin makan camilan, tunggulah 5 menit sebelum makan. Jika Anda ingin memeriksa ponsel saat bekerja, selesaikan tugas terlebih dahulu. Tindakan perlawanan kecil ini mungkin tampak tidak penting, tetapi melatih pikiran Anda untuk berhenti, merenung, dan memprioritaskan apa yang penting. Seiring waktu, kebiasaan ini menjadi gaya hidup. Anda mulai menyadari bahwa ketidaknyamanan sementara karena menunggu tidak ada artinya dibandingkan dengan kepuasan karena mencapai sesuatu yang berarti. Anda mulai lebih percaya diri saat mengetahui bahwa Anda dapat menanggung pengorbanan sementara demi pertumbuhan jangka panjang. Disiplin bukanlah tentang tidak pernah memberi waktu istirahat kepada diri sendiri atau menyangkal kegembiraan diri sendiri, tetapi tentang belajar menunggu apa yang benar-benar penting, tentang memahami bahwa hal-hal terbaik dalam hidup seringkali membutuhkan waktu untuk berkembang. Menguasai seni menunda kepuasan itu sulit, tetapi hasilnya bertahan seumur hidup. Terima ketidaknyamanan itu. Disiplin tidak tumbuh subur dalam kenyamanan, tetapi tumbuh subur pada saat Anda bersedia menghadapi kesulitan, ketidakpastian, dan ketidaknyamanan. Kita telah dikondisikan untuk mencari kemudahan, AC saat cuaca panas, makanan cepat saji saat lapar, gangguan saat pertama kali merasa bosan. Namun kenyataannya, semakin Anda menghindari ketidaknyamanan, semakin lemah kemampuan Anda untuk pulih. Dan ketahanan adalah tulang punggung disiplin. Kaum Stoa memahami hal ini lebih baik daripada kebanyakan orang. Seneca, salah satu pemikir stoisisme terbesar, seringkali berlatih ketidaknyamanan yang disengaja untuk mempersiapkan pikiran dan tubuhnya menghadapi tantangan hidup yang tak terelakkan. Dia akan makan makanan sederhana, mengenakan pakaian kasar, dan memaparkan dirinya pada situasi yang jauh di bawah kekayaan dan statusnya. Mengapa? Karena ia percaya bahwa saat Anda bersedia menanggung ketidaknyamanan, Anda akan dapat mengendalikan rasa takut Anda. Anda menyadari bahwa hal-hal yang Anda takuti tidak seburuk kelihatannya, dan bahwa Anda lebih kuat daripada yang Anda duga. Bayangkanlah kehidupan sebagai tempat penempaan pandai besi. Sepotong logam entah tidak tahan lama atau berguna jika berdiri sendiri. Ia harus dipanaskan, dipalu, dan dibentuk hingga menjadi bilah yang dapat memotong apapun. Hal yang sama berlaku untuk Anda. Setiap kali Anda melangkah ke dalam ketidaknyamanan, baik fisik, mental maupun emosional, Anda sedang menyempurnakan diri Anda sedang membangun versi diri Anda yang lebih tajam dan lebih kuat. Namun, menerima ketidaknyamanan tidak berarti Anda harus langsung menghadapi tantangan ekstrim dalam semalam. Mulailah dari yang kecil dan biarkan berkembang. Mandi air dingin selama 1 menit setiap pagi, paksa diri Anda untuk berbicara dalam rapat di mana Anda biasanya hanya diam. Berkomitmenlah untuk menyelesaikan tugas yang selama ini Anda hindari meskipun terasa sangat berat. Setiap tindakan yang tidak menyenangkan bagaikan sebuah tempaan, yang perlahan-lahan membentuk Anda menjadi sesuatu yang lebih kuat. Dan inilah keindahan dari latihan ini,
ketidaknyamanan akan kehilangan kekuatannya atas Anda. Apa yang tadinya terasa tak tertahankan, kini menjadi kebiasaan. Mandi air dingin yang mengejutkan tubuh Anda di hari pertama akan terasa menyegarkan di hari ke-10. Rasa takut gagal yang membuat Anda tidak mau mencoba akan hilang saat Anda menyadari bahwa Anda masih bisa berdiri setelah mengalami kegagalan. Setiap langkah menuju ketidaknyamanan membuktikan bahwa Anda mampu melakukan lebih dari yang Anda pikirkan. Dunia mungkin memberitahu Anda bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan yang nyaman, tetapi kaum Stoa berpendapat sebaliknya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan ketika Anda siap untuk apapun, ketika Anda telah melatih pikiran dan tubuh Anda untuk bertahan, beradaptasi, dan mengatasi. Dengan memilih ketidaknyamanan, Anda tidak hanya membangun disiplin, Anda juga menemukan kedalaman kekuatan Anda sendiri, dan kekuatan itu tidak tergoyahkan. Bangun kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten. Disiplin bukanlah tentang membuat perubahan besar, tetapi lompatan kuantum atau transformasi dalam semalam. Disiplin sejati dibangun melalui langkah-langkah kecil yang konsisten, tindakan yang sangat sederhana yang pada awalnya tampak hampir tidak penting. Tetapi seiring waktu, tindakan-tindakan kecil itu menjadi rumit, membentuk Anda dengan cara-cara yang tidak dapat Anda lihat langsung. Kaum Stoa memahami hal ini secara mendalam. Epictetus mengingatkan kita untuk berfokus pada apa yang ada dalam kemampuan kita, daripada mengejar kesempurnaan. Ia mengatakan bahwa kemajuan tidak dicapai karena keberuntungan atau kecelakaan, tetapi melalui latihan sehari-hari. Tujuannya bukanlah untuk menjadi sempurna, tetapi untuk terus bergerak maju, satu pilihan yang disengaja pada satu waktu. Berusaha mengubah seluruh hidup Anda dalam satu momen sangatlah berat dan tidak berkelanjutan, namun memulai dari hal kecil dapat dicapai dan berkelanjutan. Ambil contoh setetes air yang jatuh ke batu. Setetes air yang jatuh sendiri ke atas batu tampaknya tidak berarti apa-apa, setetes air yang terlalu kecil dan lembut untuk membuat perbedaan apapun. Namun seiring berjalannya waktu, tetesan air itu mengikis batu, mengukirnya menjadi sesuatu yang baru. Kebiasaan bekerja dengan cara yang sama. Setiap tindakan kecil, setiap tetes air, mungkin tampak sepele saat itu, namun semuanya menciptakan momentum, semuanya menciptakan perubahan. Kuncinya adalah konsistensi. Mulailah dengan satu kebiasaan, hanya satu kebiasaan, buatlah begitu sederhana sehingga hampir mustahil untuk gagal. Misalnya, jika Anda ingin menulis setiap hari, berkomitmenlah untuk membuat jurnal selama 2 menit, bukan 1 jam, bahkan bukan 15 menit, cukup 2 menit. Jika tujuan Anda adalah berolahraga, mulailah dengan 5 kali push-up atau berjalan kaki sebentar di sekitar blok. Tujuannya bukanlah melakukan sesuatu yang hebat, tetapi membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda mampu melakukannya. Setelah kebiasaan itu menjadi alami, kembangkanlah. Menulis jurnal selama 2 menit dapat berubah menjadi 5 menit, lalu 10 menit. Berjalan mengelilingi blok dapat menyebabkan Anda berlari sejauh 1 mil. Beginilah cara kedisiplinan berkembang, bukan melalui gerakan besar, tetapi melalui tindakan kecil dan konsisten yang selaras dengan nilai-nilai Anda. Dan pada hari-hari ketika Anda merasa usaha Anda tidak membuahkan hasil, ingatkan diri Anda tentang air dan es. Perubahan sedang terjadi, meski Anda belum dapat melihatnya. Kaum Stoa tidak mengejar kesempurnaan, dan Anda pun seharusnya tidak demikian. Sebaliknya, fokuslah pada kemajuan, pada melakukan apa yang berada dalam kemampuan Anda hari ini, tidak peduli seberapa kecil tampaknya. Setiap kebiasaan yang Anda bangun merupakan langkah menuju menjadi orang yang Anda inginkan. Dan ketika Anda melakukan cukup banyak langkah itu, Anda akan menyadari seberapa jauh Anda telah melangkah. Itulah kekuatan disiplin yang tenang dan mantap. Pisahkan dari hasil. Disiplin sejati bukanlah tentang apa yang Anda capai, tetapi tentang mengambil tindakan berulang-ulang, apapun hasilnya. Dalam dunia yang terus-menerus mengukur kesuksesan berdasarkan tonggak eksternal seperti mencapai sasaran kebugaran, mendapat promosi, atau memperoleh pengakuan, mudah untuk menghubungkan usaha Anda dengan hasil. Namun bila Anda hanya fokus pada hasil, Anda memberikan ketenangan pikiran kepada hal-hal yang berada di luar kendali Anda. Dan ketika hasil tersebut tidak datang secepat yang Anda harapkan, rasa frustrasi, keraguan, dan kelelahan pun muncul. Kaum Stoa memiliki cara yang lebih baik. Marcus Aurelius menulis bahwa Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa eksternal. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Bagi kaum Stoa, proses jauh lebih penting daripada hasil. Anda tidak selalu dapat mengendalikan hasil usaha Anda, tetapi Anda dapat mengendalikan usaha itu sendiri. Sudahkah Anda mencoba yang terbaik? Apakah Anda sudah bersikap gigih? Disitulah Anda harus fokus.
Disiplin bukanlah jaminan keberhasilan, tetapi komitmen terhadap proses, tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya. Pikirkan tantangan modern seperti kebugaran atau pengembangan karir. Mudah untuk terobsesi dengan angka pada timbangan atau gaji Anda, tetapi hasil tersebut seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak dapat Anda prediksi. Genetika, kondisi pasar, waktu. Bila Anda mengukur kedisiplinan Anda berdasarkan tanda-tanda eksternal ini, Anda sedang menyiapkan diri untuk kekecewaan. Sebaliknya, alihkan perhatian Anda ke prosesnya. Apakah Anda tetap berpegang pada rencana latihan Anda? Sudahkah Anda berusaha semaksimal mungkin di tempat kerja hari ini? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting, karena berfokus pada apa yang dapat Anda kendalikan. Anda dapat memulainya dengan melacak usaha Anda, bukan hasil Anda. Jika Anda sedang berupaya mencapai sasaran kebugaran, buatlah pelacak kebiasaan tempat Anda menandai setiap hari saat menyelesaikan latihan atau menyiapkan makanan. Jangan khawatir tentang berat badan, khawatirkan apakah Anda akan muncul atau tidak. Jika Anda tengah mengejar tujuan karir, catatlah langkah-langkah yang Anda ambil, panggilan telepon yang Anda buat, keterampilan yang Anda pelajari, jam yang Anda habiskan. Rayakan prosesnya, bukan hanya hasilnya. Saat Anda melepaskan diri dari hasil, Anda membebaskan diri dari tekanan terus-menerus untuk berprestasi. Anda berhenti melihat kegagalan sebagai kegagalan dan mulai melihatnya sebagai bagian dari perjalanan. Setiap langkah yang Anda ambil menjadi berharga, bukan karena kemana arahnya, tetapi karena apa yang dibangunnya di dalam diri Anda, ketahanan, konsistensi, dan kekuatan. Dunia mungkin memberitahu Anda bahwa kesuksesan diukur dari apa yang Anda capai, tetapi kaum Stoa lebih tahu, kesuksesan diukur dari cara Anda menjalani pilihan yang Anda buat, usaha yang Anda lakukan, dan disiplin yang Anda bangun sepanjang jalan. Lepaskan hasil, fokuslah pada proses. Disitulah pertumbuhan sesungguhnya terjadi. Kendalikan lingkungan Anda. Disiplin bukan hanya tentang kemauan, tetapi tentang strategi. Bila Anda hanya mengandalkan kekuatan mental untuk melawan godaan, pada akhirnya Anda akan kelelahan. Pendekatan yang lebih cerdas adalah membentuk lingkungan Anda sehingga menguntungkan Anda, bukan merugikan Anda. Ketika lingkungan sekitar selaras dengan tujuan Anda, disiplin tidak lagi seperti suatu perjuangan, tetapi lebih seperti hal yang alami, suatu aliran. Kaum Stoa menekankan pentingnya meminimalkan kekacauan eksternal. Tentu, berikut ini suntingan paragraf Anda, dengan fokus pada kejelasan dan koherensi. Untuk menjaga kedamaian batin, Epictetus menasihati, jika Anda ingin menjadi lebih baik, puaslah dianggap bodoh dan tolol. Ini bukan sekadar mengabaikan kritik, tetapi juga menyingkirkan gangguan dan pengaruh tak perlu yang menjauhkan Anda dari hal penting. Di dunia saat ini, gangguan datang dalam berbagai bentuk, tempat yang berantakan, notifikasi terus-menerus, dan umpan media sosial yang dirancang untuk mencuri perhatian Anda. Ini bukan sekadar ketidaknyamanan kecil, tetapi hambatan terhadap fokus, disiplin, dan ketenangan pikiran. Pertimbangkan lingkungan fisik Anda. Apakah meja Anda berantakan dengan kertas-kertas dan barang-barang acak yang mengganggu Anda? Ruangan yang berantakan menciptakan pikiran yang berantakan. Dengan membersihkan dan menata lingkungan sekitar, Anda tidak hanya membuat segala sesuatu tampak lebih baik, tetapi Anda juga menciptakan ruang di mana kedisiplinan dapat tumbuh subur. Hal yang sama berlaku untuk dunia digital Anda. Notifikasi, pengguliran tanpa henti, dan kotak masuk yang meluap merupakan gangguan modern yang menguras energi Anda. Detox digital, mematikan notifikasi, menetapkan batasan aplikasi, atau menghabiskan berjam-jam tanpa teknologi dapat memulihkan fokus Anda dan membantu Anda mendapatkan kembali kendali. Anggaplah lingkungan Anda sebagai fondasi kesuksesan. Anda tidak akan menanam kebun di tanah berbatu yang miskin nutrisi dan mengharapkannya tumbuh subur. Disiplinnya sama saja. Anda perlu menciptakan kondisi agar ia tumbuh. Ini mungkin berarti membersihkan ruang kerja Anda, menyiapkan area khusus untuk pekerjaan yang terfokus, atau bahkan menata ulang ruang tempat tinggal Anda agar sesuai dengan tujuan Anda. Perubahan kecil seperti meninggalkan ponsel di ruangan lain selama jam kerja atau menata pakaian olahraga Anda pada malam sebelumnya dapat berdampak besar pada kemampuan Anda untuk menjaga kedisiplinan. Ini juga tentang menetapkan batasan. Jika lingkungan Anda mencakup orang-orang atau situasi yang terus-menerus mengganggu Anda, inilah saatnya untuk mengevaluasi ulang. Ini bukan berarti menyingkirkan orang-orang dari kehidupan Anda, melainkan lebih kepada menjadi lebih bijaksana dalam menentukan siapa dan apa yang Anda izinkan masuk ke dalam ruang Anda. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendorong pertumbuhan Anda dan tetapkan batasan tegas dengan mereka yang tidak. Anda tidak selalu dapat mengendalikan kekacauan dunia, tetapi Anda dapat mengendalikan apa yang Anda undang ke dalam lingkungan pribadi Anda.
Dengan membersihkan, membatasi gangguan, dan menetapkan batasan yang jelas, Anda mengubah disiplin menjadi kebiasaan yang tidak terlalu sulit. Seperti yang diajarkan kaum Stoa, ketenangan dimulai dari dalam, namun dipelihara oleh apa yang Anda pilih untuk ada di sekitar Anda. Renungkan dan bangun kembali kedisiplinan harian. Disiplin bukanlah sesuatu yang Anda tetapkan dan lupakan, tetapi komitmen harian, yang disempurnakan dan diperkuat melalui refleksi. Tanpa meluangkan waktu untuk berhenti dan melihat ke dalam, tindakan Anda dapat menjadi mekanis, terpisah dari tujuan Anda. Disiplin sejati datang dari memahami diri sendiri, kemajuan, kegagalan, dan pelajaran yang dibawa setiap hari. Dan cara paling sederhana untuk melakukannya adalah melalui meditasi harian. Kaum Stoa adalah ahli dalam praktik ini. Marcus Aurelius, salah satu pemimpin paling disiplin dalam sejarah, mencatat pemikirannya dalam meditasi. Tulisan-tulisan ini bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri, suatu cara untuk mengevaluasi tindakannya, menyesuaikannya kembali dengan prinsip-prinsipnya, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan. Dia tidak berkutat pada kesalahannya atau memuji dirinya sendiri atas keberhasilannya. Sebaliknya, ia menggunakan jurnal sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran diri dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang dianutnya. Refleksi bukan hanya melihat ke belakang, tetapi melihat ke depan. Dengan meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk meninjau pilihan Anda akan membangun gambaran yang lebih jelas tentang kekuatan Anda dan area yang perlu ditingkatkan. Seiring berjalannya waktu, latihan ini akan membantu Anda meningkatkan kesadaran diri, membantu Anda mengidentifikasi pola dan membuat penyesuaian. Seperti memeriksa kompas dalam perjalanan jauh, bahkan jika Anda keluar jalur, kalibrasi ulang yang cepat akan memastikan Anda berada di jalur yang benar. Mulailah dari hal kecil dengan refleksi harian Anda. Luangkan waktu 5 hingga 10 menit di akhir setiap hari untuk merenungkan pikiran Anda atau menuliskannya. Jika Anda tidak yakin di mana harus memulai, gunakan pengingat sederhana ini. Tanyakan kepada diri sendiri apa yang telah Anda lakukan dengan baik hari ini, tantangan apa yang Anda hadapi dan bagaimana Anda menanggapinya, serta apa yang dapat Anda tingkatkan besok. Ini bukan tentang kesempurnaan, ini tentang kemajuan. Mungkin Anda berfokus pada tujuan Anda hari ini, atau mungkin hal-hal yang mengganggu Anda menguasai Anda. Kedua hasil tersebut berharga jika Anda belajar darinya. Tindakan merenung memungkinkan Anda mengatur ulang dengan sengaja dan menghindari membawa beban yang tidak perlu pada hari berikutnya. Disiplin bukan hanya melakukan, tetapi memahami mengapa Anda melakukannya. Refleksi menghubungkan tindakan sehari-hari Anda dengan tujuan Anda yang lebih dalam. Ia mengingatkan Anda akan nilai-nilai Anda dan membantu Anda tetap selaras dengannya, bahkan ketika kehidupan menjadi kacau. Dan ketika Anda tersandung, dan Anda akan tersandung, karena disiplin bukanlah kesempurnaan, refleksi memberi Anda kejelasan untuk kembali ke jalur tanpa merasa bersalah atau rendah diri. Seperti yang ditunjukkan Marcus Aurelius, refleksi bukanlah suatu kemewahan, melainkan suatu kebutuhan. Disinilah disiplin diperbarui dan diperkuat. Dengan meluangkan waktu untuk merenung dan mengatur ulang setiap hari, Anda tidak hanya mempertahankan disiplin, tetapi juga menguasainya. Jadi malam ini sebelum Anda tidur, tanyakan pada diri Anda apa yang Anda pelajari hari ini, dan kemudian gunakan jawaban itu untuk membuat hari esok sedikit lebih baik. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang disiplin. Orang-orang yang Anda habiskan waktu bersama memiliki dampak besar pada pribadi Anda nantinya. Disiplin tidak dibangun secara terpisah, tetapi dipupuk melalui pengaruh orang lain. Disadari atau tidak, kebiasaan, sikap, dan nilai-nilai orang di sekitar kita membentuk siapa kita. Pepatah lama yang mengatakan Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang menghabiskan waktu paling banyak bersama Anda ternyata benar, terutama dalam hal kedisiplinan. Jika Anda ingin memperkuat kedisiplinan Anda sendiri, Anda perlu mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menunjukkannya. Epictetus, seorang filsuf stoik yang menekankan pentingnya kebajikan, percaya bahwa kita harus memperhatikan orang-orang yang kita pilih untuk bergaul. Katanya, kalau kamu ingin jadi penulis, bergaullah dengan para penulis. Jika Anda ingin menjadi filsuf, bergaullah dengan para filsuf. Idenya sederhana, Anda menjadi seperti orang-orang yang menghabiskan waktu bersama Anda. Bila lingkungan sekitar Anda berisi orang-orang yang kurang mampu mengendalikan diri atau selalu teralihkan perhatiannya, kebiasaan mereka akan menular pada Anda. Sebaliknya, bila Anda bergaul dengan orang-orang yang fokus dan disiplin, standar perilaku dan berpikir mereka secara alami akan memengaruhi Anda dengan cara yang positif. Pikirkan tentang lingkungan sosial Anda. Apakah orang-orang dalam hidup Anda membantu Anda bertanggung jawab terhadap tujuan Anda?
Apakah mereka mendorong Anda untuk menjadi diri terbaik Anda atau mereka menjauhkan Anda dari disiplin yang sedang Anda coba kembangkan? Jika teman-teman atau rekan kerja Anda tidak sejalan dengan nilai-nilai Anda, atau jika mereka mendorong kebiasaan buruk Anda, mungkin sudah waktunya untuk mengevaluasi kembali lingkaran terdekat Anda. Disiplin itu menular. Jika Anda sedang berupaya mengembangkan diri, bergaullah dengan orang-orang yang menghargai pertumbuhan, konsistensi, dan kekuatan mental. Saat Anda melibatkan diri dalam komunitas yang menghargai kedisiplinan, Anda tidak hanya akan terinspirasi, tetapi juga akan dimintai pertanggungjawaban. Dikelilingi oleh orang lain yang berjuang menuju tujuan serupa membuat siapapun sulit teralihkan. Komitmen mereka terhadap perjalanan mereka sendiri memperkuat komitmen Anda terhadap perjalanan Anda. Dan ketika Anda menghadapi tantangan atau keraguan, individu-individu yang disiplin ini dapat memberikan bimbingan, dukungan, dan motivasi untuk terus maju. Ingat, disiplin adalah aktivitas sosial. Lebih mudah untuk mempertahankan kedisiplinan ketika Anda berada di lingkungan yang mendorongnya. Jadi perhatikan baik-baik lingkaran sosial Anda. Apakah Anda dikelilingi oleh orang-orang yang menginspirasi Anda untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda, atau apakah Anda dipengaruhi oleh kebiasaan yang merusak tujuan Anda? Jika yang terakhir adalah kasusnya, maka inilah saatnya mencari orang-orang yang menunjukkan disiplin yang ingin Anda kembangkan. Carilah orang-orang yang menantang Anda, yang menyemangati Anda, dan yang membuat Anda bertanggung jawab. Lingkungan Anda memainkan peran utama dalam membentuk karakter dan disiplin Anda. Pilihlah dengan bijak. Berlatihlah bersyukur dan rayakan kemenangan. Disiplin bukan sekadar memaksa diri melakukan hal-hal sulit, tetapi menemukan kegembiraan dalam prosesnya dan merayakan kemenangan-kemenangan kecil di sepanjang jalan. Kita sering terjebak dalam mengejar tujuan besar berikutnya, berfokus pada apa yang masih harus dicapai. Namun disiplin sejati bukanlah tentang mencapai titik akhir, melainkan tentang merangkul perjalanan, mengakui kemajuan Anda, dan menemukan rasa syukur dalam setiap langkah maju. Kaum Stoa memahami kekuatan rasa syukur. Marcus Aurelius, dalam meditasinya, sering merenungkan pentingnya mengenali kelimpahan dalam hidup, bahkan di tengah kesulitan. Dia menulis, renungkan keindahan hidup. Lihatlah bintang-bintang dan bayangkan dirimu berlari bersama mereka. Tindakan sederhana ini adalah untuk fokus pada kebaikan. Ketika Anda mengakui apa yang Anda miliki dan bukan apa yang tidak Anda miliki, Anda mengubah perspektif Anda secara mendalam. Bila Anda bersyukur, Anda mengubah pola pikir Anda dari kekurangan menjadi berkelimpahan, memperkuat tekad Anda untuk terus melangkah maju, apapun tantangannya. Rasa syukur bukan sekadar respons emosional, tetapi alat yang ampuh untuk mendukung kedisiplinan Anda. Bila Anda mengakui pencapaian Anda, sekecil apapun, Anda memperkuat perilaku yang membawa Anda ke sana. Setiap langkah yang Anda ambil menuju tujuan Anda patut dicatat. Disiplin tumbuh subur jika Anda merayakan usaha, bukan hanya hasil. Jika Anda hanya fokus pada apa yang belum Anda capai, Anda berisiko kelelahan. Namun saat Anda merayakan apa yang telah Anda lakukan, Anda membangun momentum, meningkatkan motivasi Anda, dan meningkatkan kemampuan Anda untuk mempertahankan disiplin. Mulailah dengan merayakan kemenangan kecil. Sudahkah Anda berpegang teguh pada rutinitas olahraga Anda minggu ini? Pernahkah Anda mencoba mengerjakan proyek Anda bahkan ketika Anda tergoda oleh gangguan? Itu kemajuan, dan patut mendapat pengakuan. Semakin banyak Anda merayakan, semakin Anda menegaskan kebiasaan positif yang membawa Anda maju. Dengan mengalihkan fokus Anda dari apa yang kurang kepada apa yang tercapai, Anda membangun fondasi penguatan positif yang menjaga disiplin tetap hidup dan berkembang. Untuk menjadikan praktik ini sebuah kebiasaan, pertimbangkan untuk mengakhiri hari Anda dengan rasa syukur. Luangkan waktu setiap malam untuk merenungkan 3 hal yang Anda syukuri. Tidak harus dengan tindakan besar, terkadang cukup dengan bersyukur atas hari yang produktif, momen penuh kejelasan, atau bahkan atas pelajaran yang dipetik dari suatu tantangan. Dengan mengakhiri setiap hari dengan rasa syukur, Anda mengakhiri hari dengan catatan positif, mengalihkan fokus Anda dari apa yang belum Anda capai dan menuju apa yang telah Anda lakukan. Memasukkan rasa syukur ke dalam rutinitas harian Anda tidak hanya merupakan kebiasaan yang membuat Anda merasa senang, tetapi juga merupakan bagian penting dalam menjaga kedisiplinan, memelihara semangat Anda, memperkuat komitmen Anda terhadap tujuan Anda, dan mengingatkan Anda bahwa setiap langkah kecil adalah bagian dari gambaran yang lebih besar. Jadi saat Anda terus maju dalam perjalanan Anda, luangkan waktu untuk menghargai sejauh mana Anda telah melangkah, tidak peduli seberapa kecil kemajuan itu mungkin terlihat. Rayakan kemenangan, sekecil apapun, karena kemenangan merupakan fondasi kesuksesan Anda. Rasa syukur adalah bahan bakar yang menjaga kedisiplinan Anda tetap kuat. Seperti yang telah kita bahas bersama,
Membangun disiplin ekstrim bukanlah tentang memaksakan diri menjalani rutinitas yang kaku, tetapi tentang merangkul pola pikir yang mendukung pertumbuhan, konsistensi, dan ketahanan. Mulai dari memahami alasannya dan mengatasi kepuasan yang tertunda hingga mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang disiplin dan mempraktikkan rasa syukur. Setiap langkah ini memainkan peran penting dalam memperkuat tekad Anda dan tetap berada di jalur yang benar. Disiplin ibarat otot, dan seperti otot lainnya, ia memerlukan perawatan, refleksi, dan adaptasi yang terus-menerus agar dapat tumbuh lebih kuat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan menginspirasi, pastikan Anda menyukainya dan berlangganan saluran kami untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang pertumbuhan pribadi, ketabahan, dan membangun kehidupan yang disiplin. Tekan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan video baru. Teruslah maju, teruslah bertumbuh, dan teruslah berlatih kedisiplinan. Setiap usaha ada hasilnya.